Iya, suara masuk. Baik, kita mulai ya Bu Muji. Nggih, Pak. Oke. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Bapak. Ini kabarnya Bu Muji bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik. Walaupun terlihat agak kurang sehat ya Bu ya. Iya, karena masih batuk pilek. Oh, semoga tidak mengganggu dalam proses belajar ya Bu ya. Nggih, Bapak. Insya Allah tidak. Oke. Gimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Atau ada yang ingin disampaikan ke saya kiranya? Iya, Bapak. Begini, Pak. Saya itu punya sedikit permasalahan. Permasalahan yang saya alami ini terkait dengan rekan sejawat saya. Nah, kebetulan itu saya pada pembelajaran semester ini itu diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah itu sebagai koordinator proyek P5. Nah, koordinator proyek ini kebetulan saya diamanahi untuk mengawali kegiatan proyek di tahun pembelajaran yang baru. Nah, Bapak Kepala Sekolah sudah menghimbau ke saya untuk memberikan ataupun menjelaskan terkait modul project yang nantinya akan saya lakukan bersama dengan rekan-rekan yang lain tentunya yang mengampu di kelas 7. Kebetulan saya mengampu di kelas 7 ya Bapak. Nah, ketika saya sudah memberikan penjelasan terkait modul project yang akan saya lakukan, itu sudah istilahnya sudah ada kesepakatan dari semua rekan sejawat. Sudah ada kesepakatan semua, termasuk di situ ada mungkin ada perbaikan dari rekan sejawat, saya sudah perbaiki, terus kemudian saya kembalikan lagi ke mereka, mereka sudah setuju semua, sudah sepakat semua untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, permasalahan saya itu adalah ketika saya sudah mengawali, sudah istilahnya kita sudah masuk ke program proyeknya, sudah di hari hanya istilahnya, itu ada satu rekan sejawat saya itu yang tidak melakukan sesuai dengan instruksi yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Otomatis dari saya sebagai koordinator juga bingung juga nanti ketika saya khawatirnya itu nanti kalau ada perbedaan persepsi antara rekan sejawat satu ataupun pengampu yang lain dengan koordinator kan otomatis selesainya proyek akan berbeda seperti itu. Tujuan proyek tidak akan tercapai secara maksimal seperti itu. Nah, ketika saya sudah mencoba untuk berbicara secara pribadi untuk pendekatan dengan beliaunya ini, beliau seperti seolah-olah malah justru memojokkan saya, bukan memojokkan apa ya, istilahnya itu membuat saya itu merasa Mbak itu yang salah, Ibu itu yang salah gitu. Kenapa nggak menceritakan model proyeknya seperti itu. Padahal saya sebelumnya sudah menjelaskan panjang lebar, saya juga memberi kesempatan kepada Bu Eka. Maaf Bapak, ini berdua? Dia nih di Ini di paling Lanjut aja. oh, lanjut saja. Oke. Iya, Bapak seperti itu. Jadi ada apa istilahnya? Beliaunya itu merasa malah saya itu yang tidak menjelaskan ke beliau seperti itu. Akhirnya kan beliau mendampingi anak itu dengan ya instruksinya beliau sendiri seperti itu. Nah, saya merasa kadang-kadang nanti kalau misalkan seperti itu terus apa yang akan terjadi dengan anak didiknya, apa yang akan terjadi nanti ketika akhir proyek, apakah tujuan proyeknya akan berhasil. Nah, itu yang kadang saya merasa seperti gimana ya, saya merasa khawatir sendiri, saya merasa takut sendiri karena saya diamanahi oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai koordinator, diamanahi pertama kali juga, walaupun sebelumnya juga saya pernah menjadi koordinator juga.
Tapi untuk tahun ini saya yang di tahun kemarin itu di P3-nya, program yang ketiganya, ternyata untuk tahun ini saya dilempar untuk program satunya karena teman koordinator yang lain belum siap seperti itu. Nah, terus saya bercerita kepada teman-teman yang lain, ini mereka beranggapan orang ini agak susah Bu, kayak gitu untuk diajak kerjasama. Nah menurut Pak Dedi itu apa sih ya yang harus saya lakukan seperti itu Pak Dedi? Oke, baik. Ibu menjadi koordinator, kemudian ada teman yang memang punya pemikiran yang berbeda, sehingga Yeah. muncul kalau saya katakan mungkin salah paham, sehingga Bu Muji sendiri merasa khawatir gitu, artinya merasa cemas, takut sudah diamanati, tanggung jawabnya besar, tapi hasil mungkin tidak seperti yang diharapkan, karena mungkin indikator ketercapaian sudah dibuat ya Bu. Iya betul Nah, Bapak. sebelum kita lebih jauh memahami permasalahan yang Bu Muji alami, Ibu Muji apakah ada jam mengajar hari ini atau sekarang? Untuk hari ini kebetulan saya juga ada jam mengajar. Kebetulan juga kita kan di sekolah itu adalah sistem blok. Sistem blok itu Sistem. di akhir bulan setiap minggu akhir itu adalah untuk pengerjaan proyek. Nah, jadi mulai dari hari Senin itu saya kebetulan sudah mengarahkan ke teman-teman yang lain dan itu berjalan karena kemarin ada beberapa kegiatan yang di sekolah yang belum selesai, akhirnya dimulainya agak siangan seperti itu. Nah, kebetulan hari ini juga ada jam project juga dan memang full untuk di kelas 7 dan kelas 8. Dan beliau saya amati kebetulan satu berdampingan kelasnya dan juga sebelumnya itu ada di kelas yang saya ampu. Kalau di SMP kan bergantian gitu kan. Nah, beliau masuk sebelum jam saya, terus kemudian di kelas itu, terus saya masuk gitu. Nah, saya tanya ke anak-anak, tadi proyeknya sampai mana gitu. Terus anak bilang, Bu, tadi itu nggak proyek, Bu. Saya kaget dong. Saya kaget sekali, kenapa kok anak sampai menjawab, kok tadi tidak proyek, padahal itu sudah ada di grup WA juga sudah disampaikan, terus oleh Bapak Kepala Sekolah ketika apel pagi juga sudah disampaikan bahwa hari ini sampai seminggu di hari Sabtu besok itu adalah kegiatan proyek di kelas 7 dan kelas 8. Lah otomatis kan kalau beliau mendengarkan instruksi dari Bapak Kepala Sekolah kan harusnya menjalankan atau melaksanakan gitu ya Pak. Tetapi kenapa kok malah justru ketika beliau mengampu di kelas itu sebelum saya, anak sampai mengatakan tidak melakukan proyek, malah justru mengajar mata pelajarannya pribadi seperti itu Pak. Gitu. Baik. Oke. Apa yang Ibu harapkan dari beliau? Apa yang Ibu inginkan dari beliau atau dari proyek ini untuk beliau nih, Bu? Untuk proyek ini, untuk beliaunya sendiri dalam proyek ini mungkin seperti ini Bapak cerita dulu guys sedikit. Yeah. Beliau itu kebetulan memang sedang sakit, tetapi kita sebagai teman-temannya sudah istilahnya, ya Pak, kalau Bapak mau membantu silahkan seperti itu, tetapi tidak usah yang terlalu berpikiran terlalu dalam, takutnya karena memang ada gejala masalah kesehatan fisiknya sampai kesehatan istilahnya kena stroke gitu, gejala stroke, akhirnya kami dari teman-teman guru, oke lah nggak apa-apa nanti kalau misalnya Bapak ini butuh bantuan kita bantu seperti itu. Tetapi kami kadang merasa bingungnya seperti ini, Bapak ini ketika kita bantu malah justru kayak seolah-olah tidak mau menerima bantuan seperti itu. Jadi kayak istilahnya apa sih gitu. Nah, jadinya kita juga kadang merasa bingung apalagi kami dari guru-guru yang baru mungkin yang masih muda dibandingkan dengan beliau yang sudah senior.
mungkin memiliki pengalaman yang banyak, akhirnya beliau itu merasa, ini guru muda kok seperti itu, kayak gitu. Mungkin Baik, pandangan baik, saya baik. seperti itu. Nah, saya Oke, pengen di ini beliau juga aktif, tapi ya ayo ikut dengan diskusi yang sudah disepakati, seperti itu, Pak. oke. Intinya ingin beliau sesuai dengan ini ya Bu, artinya tujuan dari Bu Muji sendiri adalah kepengen beliau itu aktif dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh koordinator P5 dan juga tanggung jawab di P5 itu Ibu. Nggih, betul, Bapak. Oke, baik. Artinya aku inginkan itu. Lalu apa namanya? Menurut Ibu, menurut Bu Muji nih, apa tolak ukur dari beliau itu aktif atau mengikuti instruksi dari apa namanya koordinator P5 Bu, atau kesepakatan yang sudah diikuti di dalam kelas misalnya sebagai contoh. Eee, ketika saya memandang beliau ketika dikatakan aktif dalam melakukan proyek P5 ini adalah beliau itu mendampingi anak secara full. Full dalam artian seperti ini, Hmm, mungkin tidak yang secara, full di dalam kelas yang harus, satu persatu didampingi itu tidak. Mungkin hanya memantau dari dalam kelas, mungkin beliau sambil duduk dan sebagainya. Tetapi kadang juga saya melihat Sebab ya? malah justru itu lanjut. beliaunya itu, apa ya istilahnya, eee duduk ataupun malah mengajak ngobrol yang Hmm, bukan bahasan yang di dalam projek kayak gitu loh. Jadi beliau malah justru membahas yang hal-hal yang lain yang mungkin anak itu merasa kadangan, mungkin mereka curhat curhat ke guru yang lain gitu ya, itu bahwa mereka, "Bu, Pak, saya merasa risih kalau beliau itu, tanya-tanya soal pribadi saya," seperti itu. Nah, memang, kalau saya melihat, untuk kinerja aktifnya beliau di itu memang saya belum melihat, Bapak, oh, belum terlihat ya Bu. belum terlihat belum terlihat. Khusus di P5-nya ini memang belum terlihat atau memang sudah selama beliau mengajar memang seperti itu menurut Bu? Kalau Kalau saya melihat karena sama-sama mengajar di kelas 7 ya, Pak, itu kalau misal kita berdampingan kelasnya, kadang kalau mengajar untuk mapel, kadang bisa sesuai dengan alurnya, tapi kadang juga tidak, kayak seperti tidak pasti kayak gitu loh. Nah, Baik. untuk P5 ini yang memang karena mungkin baru 1 minggu 2 hari 2 hari ini yang baru berjalan, saya belum melihat keberhasilan itu. Oke. Nah, um, Maaf Pak batuk. nggak apa-apa Ibu. Em, Setelah saya mendapat gambaran sedikit dan saya memahami apa yang Ibu rasakan sebagai koordinator P5 karena memang demikian kita berada dalam tim ya Bu, artinya tanggung jawab Ibu sebagai koordinator yang sudah diamanati oleh Bapak Kepala Sekolah tentunya cukup berat dan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan rencana kita dan itu membuat Ibu tidak nyaman untuk berada di sana. Benarkah demikian gitu Bu? Nggih, Bapak, betul sekali. Iya. Saya kadang Oke. merasa tidak nyaman. Mm-mm. Gimana? Nah, tidak nyamannya saya satu karena saya pernah juga mengobrol, secara pribadi dengan beliau, mungkin karena nada suaranya memang tinggi nggih, jadi seolah-olah kayak seperti orang lagi marah-marah, seperti itu. Hmm. Padahal Oke. mungkin maksudnya beliau tidak marah-marah ke saya, seperti itu. Oke. Oke. Baik. Kira-kira apa yang bisa kita apa namanya peluang atau kesempatan apa yang bisa Ibu capai dalam memperbaiki kondisi ini karena Ibu kan berada dalam tim. Gimana Bapak tadi terputus? Gimana kira-kira peluang atau kesempatan seperti apa yang bisa membuat proyek P5 ini berhasil
dan Ibu mendapatkan tanggung jawab yang baik, mendapatkan tanggung jawab serta prima berjalan dengan baik. Ya, Menurut Bu Muji seperti apa dengan adanya beliau yang seperti itu? nggih. Kalau untuk yang seperti itu, seperti beliau itu, memang saya pribadi kalau untuk menegur secara langsung mungkin merasa tidak nyaman nggih. Jadi saya bercerita ke bagian kurikulum. Ke bagian kurikulum, terus kemudian ke bagian wakil kepala sekolah juga, dan beliau memang nopo nggih, karena kita merasa beliau memang sedang sakit. Jadi kami semua rekan guru itu kadang pengen memberikan toleransi, tetapi kadang juga merasa seperti gimana gitu. Akhirnya Oke. dari bagian wakil kepala itu memberikan saran, "Coba nanti saya, eee, mungkin bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, biar nanti Bapak Kepala Sekolah sendiri yang akan berbincang atau berbicara dengan beliau," seperti itu. Oke. Itu Apalagi Bu yang yang nggih, apalagi yang bisa kita lakukan setelah Ibu bercerita dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan pihak terkait, apa yang bisa kira-kira apalagi yang bisa kita lakukan Bu? eee, mungkin setelah, ada perbincangan dari Bapak Kepala Sekolah dengan beliau, saya mengharapkan sih ketika beliau mengampu di kegiatan project ini Mhm. tidak sendiri. Hmm. Artinya mungkin ada Oh yang, ya, ada pendamping yang seperti itu, mungkin seperti itu. Tetapi kami mengingat bahwa yang mengampu di kelas 7 dan kelas 8 itu kan gurunya istilahnya yang, untuk yang mengampu projeknya kan memang sudah terbagi-bagi sesuai jadwal seperti itu. Paling tidak usaha yang saya lakukan adalah saya sendiri yang nantinya mendampingi anak meskipun beliau tetap berada di kelas untuk mendampingi ketika jam projek ataupun saya memberikan penjelasan kepada anak-anak ketika jam pembelajaran saya di kelas itu, seperti itu, Pak. oke, baik. Artinya Bu Muji juga bisa melakukan pendampingan nggih. Nggih nggih. Oke. Nah, terus kira-kira apakah nantinya tidak akan berkaitan dengan komunikasinya? Apakah nanti tidak akan kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membangun komunikasi dengan beliau Bu supaya pendampingan ini misalnya berjalan dengan baik? Nah nah ini dia yang jadi permasalahan saya juga, kalau misalkan kita berkomunikasi secara pribadi, itu terkadang, apa ya, beliau itu menangkapnya berbeda. Jadi seolah-olah, saya itu memberikan, apa ya istilahnya, Bu Roni. nah, bener, menggurui gitu, istilahnya menggurui beliau. Padahal Hmm. beliau itu adalah, guru senior di sekolah kami kan istilahnya, salah satu guru senior. Tetapi saya juga terkadang ketika beliau mungkin waktu senggang atau mungkin waktu ketika istirahat, itu ngobrol, memang kadang ngobrol. Cuma nanti lama-kelamaan nadanya jadi tinggi lagi kayak gitu. Nah, ketika nada tinggi itu saya langsung stop, Hmm. daripada nanti karena saya juga sendiri pribadi khawatir dengan kesehatan beliau, takutnya kambuh lagi, jadinya ketika beliau sudah menggunakan nada tinggi, saya sudah stop sendiri. "Oke Pak," gitu, seperti itu, mengakhiri pembicaraan. Itu untuk komunikasi Oke. saya, itu. Tapi kalau untuk Artinya komunikasi untuk nggih? artinya mampu melihat kapan kita bisa mulai dan kapan kita mau berhenti. Bisa Nggih, begitu, seperti Bu? itu. Nggih nggih, seperti itu. Karena kami semuanya itu sudah paham kondisi beliau, seperti itu. Oke, baik. Artinya nanti bisa bisa melakukan hal itu ya, Bu ya. Iya. Kalian bisa bisa melakukan pendampingan itu. Nah, eh, untuk apa kira-kira hambatannya Bu untuk bisa melakukan yang Ibu sampaikan tadi? Ibu menyampaikan tadi akan bisa bisa dilakukan pendampingan, bisa beliau di kelas atau dan lain-lain, kemudian juga bisa mulai membangun komunikasi dengan kapan kita berhenti dan kapan kita memulai. Iya. Rencananya hambatannya apa, Bu? Hambatannya yang saya khawatirkan adalah, eee, karena beliau juga mungkin, apa ya, perasaannya itu setiap harinya kadang berbeda.
Jadi kita nggak tahu istilahnya perasaan beliau sedang senang ataupun sedang marah. Masalahnya ketika beliau berbicara awal itu nada biasa. Terus lama-kelamaan mungkin karena merasa ditanya-tanya terus jadinya nadanya tinggi seperti itu. Nah, itu yang saya khawatirkan ketika saya melakukan pendampingan meskipun dengan komunikasi dengan beliau itu membuat beliaunya merasa tersinggung, seperti itu yang saya khawatirkan. Nah, jadinya saya Apakah sudah kenapa dicoba, Bu? dulu kalau ini permasalahan berbeda dengan beliau. Jadi kebetulan kemarin ada kegiatan karnaval. Nah, seperti itu juga membuat beliau merasa tersinggung. Oke, karena kami istilahnya sudah planning A sampai Z-nya. Kebetulan beliau ketika rapat pun tidak memberikan ide apapun, otomatis kan kami dari tim, oh ya sudah berarti A sampai Z itu diterima oleh beliau juga. Nah, ternyata ketika sudah H-1, itu beliau sudah berubah pikiran. Mbak, ini harus seperti ini ya. Ya kita kaget dong. Loh, Bapak kenapa kemarin nggak berbicara gitu ketika rapat? Padahal semuanya ada apa istilahnya masukan-masukan apa ide yang akan kita tampilkan di kegiatan karnaval kemarin itu. Jadi saya memang dari pengalaman itu saya cukup merasa merasa takut, merasa khawatir kalau misalkan meskipun saya sudah komunikasi, kadang beliau komunikasi awal oke, tapi nanti ya mungkin berapa hari merasa kok kayak gini ini kayak gitu, jadinya merasa kayak tersinggung dan sebagainya. Makanya saya ke Bapak Wakil Kepala itu memohon izin kalau Bapak Wakil Kepala itu untuk nanti yang menghadap ke Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Paling tidak ada istilahnya perbincangan atau pembicaraan antara kepala sekolah dengan beliau. Itu sih, Pak. Baik, berarti sudah ada pembicaraan, kemudian nanti saya kembali lagi bahwa pendampingan akan dilakukan dengan komunikasi yang lebih baik lagi mungkin itu ya. Iya, Pak. Betul, lebih intens mungkin. Lebih intens untuk bisa melakukan pendampingan kembali ya Bu. Iya, nah, betul. kapan akan dilakukan kira-kira Bu rencananya? Rencananya secepatnya, Pak. Kan karena ini masih minggu-minggu awal, kebetulan itu hari tadi itu saya bercerita dengan teman rekan sejawat, terus kemudian kebetulan saya bertemu dengan bagian kurikulum juga, terus kemudian saya ya istilahnya ngobrol-ngobrol pribadi seperti itu nggih. Kemudian saya bertemu dengan Bapak Wakil Kepala, terus Bapak Wakil Kepala yang nanti yang memberikan saran seperti itu. Kalau misalkan kok Bapak Wakil Kepala belum menemui Bapak Kepala Sekolah, paling tidak saya melakukan langkah awal dulu terhadap anak-anak dulu, terhadap anak-anak yang ada di kelas. Pendekatannya seperti itu. Jadi ketika mungkin saya bertemu dengan beliau, bertemu dengan anak-anak di kelas, saya akan bercerita tentang oh ini proyeknya seperti ini. Jadi mereka tidak akan merasa tertinggal dari kelas yang lain. Kadang kan kalau sudah merasa 1 hari atau 2 hari tertinggal dari kelas yang lain itu, kok kita nggak selesai-selesai kayak gitu. Dan itu biasanya akan berdampak pada akhir proyek P1 dan nantinya akan berkelanjutan di P2 seperti itu. Baik. Ibu mampu akan melakukan hal itu, Bu? Kira-kira mampu nggak? Insya Allah mampu. Terima kasih, Bu. Tadi sudah menceritakan kasus dan sudah memberikan solusinya atas apa yang sudah dialami. Artinya beberapa hal bisa dilakukan, terutama terkait dengan komunikasi dan pendampingan. Boleh tanya Bapak, mungkin dari Pak Dedi mungkin ada masukan sedikit tentang permasalahan saya selain solusi yang tadi nggak? Kalau nanti saya memberikan saran, sepertinya karena saya tidak berada menghadapi orangnya, tentunya nanti akan menjadi apa ya Bu? Artinya menjadi sebuah judgement atau asumsi ya Bu.
karena memang apa namanya, dalam sebuah kondisi tentu kita tidak terbatas ya, kita terbatas dalam memberikan asumsi karena memang adanya demikian tentunya solusi tadi sudah menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk dilakukan gitu. Oh, nggih, begitu nggih, nggih. Terima kasih Pak Dedi, saya lega sudah menceritakan apa yang menjadi permasalahan dan kebetulan hari ini terjadi. Oh, semangat Ibu. Nggih. Saya yakin Bu Muji itu mampu karena gini Bu, saya selalu berprinsip begini, tidak mungkin seorang pimpinan itu menunjuk seseorang untuk menduduki posisi itu kalau beliau tidak melihat kemampuan pada diri orang itu. Artinya setiap pimpinan itu punya penilaian yang khas, yang khusus terhadap seseorang sehingga dia menempatkan orang itu pasti mampu. Jadi saya yakin dengan kemampuan dengan penilaian Bapak Kepala Sekolah terhadap kemampuan Bu Muji untuk menyelesaikan permasalahan. Saya yakin beliau melihat sesuatu yang memang Bu Muji itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Maka Bu Muji ditempatkan sebagai koordinator sehingga mampu membawa tim menjadi mencapai indikator dari tujuan P5 yang ingin dituju begitu. Terima kasih Bapak. Sekarang kita berganti Bu. Ya. Baik. Ya. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu. Gimana Muji kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Sehat Bu, saya sehat banget. Sehat. Saya barusan Sehat banget ngos-ngosan. ya. Saya Oh, barusan kenapa dari ngos-ngosan? ngos-ngosan dari kelas. Karena Kenapa ngos-ngosan? saya kepengen ketemu sama Bu Muji soalnya karena saya ingin cerita, saya ingin menyampaikan sesuatu deh. Oh, monggo. Silakan Pak Dedi. Kebetulan ini saya juga sedang free, jadi monggo Pak Dedi bisa Nggak bercerita, sibuk ya siapa Bu ya? tahu. Nggih, tidak sibuk Pak, alhamdulillah. Monggo Pak Dedi kalau misalkan mau bercerita apa yang bisa diceritakan kepada saya, mungkin nanti saya bisa kita sama-sama membuat membuat solusi atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pak Dedi. Monggo Pak. Oke Bu. Jadi gini Bu, saya itu kan punya siswa. Siswa itu kebetulan adalah wali kelas saya di jurusan bangunan di kelas 10. Nah, siswa ini namanya Devi. Dari kelas 10 awal itu tidak menunjukkan hal-hal yang menonjol. Artinya secara nilai karena dia berada di SMK sudah diterima, artinya memang memenuhi syarat untuk secara kemampuan berada di SMK. Nah, awal berjalan MOS MPLS berjalan dengan lancar. Devi ini juga baik dalam mengikuti, tidak menunjukkan hal-hal yang berlebihan. Nah, namun begitu menuju kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan atau LDDK, pelatihan dasar kepemimpinan, Devi ini tidak berangkat, tidak ingin berangkat. Padahal memang ini kegiatan wajib untuk siswa yang baru. Saya mendapat laporan itu, waktu itu saya bukan panitia, tetapi teman-teman saya akhirnya mendapat laporan itu karena dilapori oleh wali, oleh orang tuanya bahwa Devi tidak berangkat, tidak ingin berangkat lebih tepatnya. Karena Devi ini berada jauh rumahnya ada di beda kabupaten dengan kami, karena kita kan bertetangga dengan Kabupaten Brebes yang ada di Salem Kabupaten Brebes, dan dia itu ngekos. Sebagai informasi awal bahwa Devi ini merupakan anak tunggal, ayahnya bekerja, ibunya di rumah tidak bekerja. Kemudian Devi ini dari SMP tidak ada masalah. Nah, kemudian saya kembali lagi ke cerita di LDDK itu, dan setelah di cross check
memang betul anaknya berada di rumah, di kosan, di kos-kosan. Tidak sakit sama sekali, hanya merasa yang disampaikan adalah Devi ini merasa tidak ingin sekolah saja, hanya tidak ingin sekolah. Padahal malam sebelum acara itu Devi sudah mencoba pakaian untuk kegiatan LDK. Tapi yang terjadi adalah pagi-pagi itu benar-benar tanpa alasan mungkep atau tidak ingin bersekolah. Nah, hari berjalan tidak mengikuti LDDK sama sekali, kemudian itu kembali. Kemudian setelah pembagian kelas, jatuhlah Devi di kelas yang saya menjadi ampuannya atau saya menjadi wali kelas dari Devi ini. Orang tua kemudian berkoordinasi dengan banyak guru, kemudian waktu itu ada kegiatan P5 dan lain sebagainya. Saat itu saya memang tidak mengampu P5 di kelas itu, bukan sebagai koordinator, bukan sebagai fasilitator di kelas itu, tapi saya tanyakan bahwa bagaimana Bu anak saya kepada fasilitator di kelas itu. Anaknya baik kok Pak, tidak ada masalah, anaknya ceria, anaknya bisa mengikuti kegiatan P5 dengan baik, anaknya juga bisa bergaul, anaknya cantik, tidak ada kekurangan yang terlihat. Dari situ saya merasa ini sudah baik-baik saja, tidak ada permasalahan apapun. Tetapi setelah beberapa waktu, setelah hari berganti, ternyata Devi sering tidak masuk. Dan memang kebetulan Devinya orang tuanya orang tuanya sering kerap berkomunikasi dengan saya bahwa Pak, mohon maaf anak saya tidak berangkat, ini suratnya hampir beberapa waktu. Sampai puncaknya kemarin waktu setelah 17 Agustusan itu tidak berangkat sampai hari Jumat kemarin, total ada mungkin 1 minggu, 5 hari lebih tidak berangkat dengan alasan sakit. Nah, saya coba menjelaskan kepada jurusan selaku yang ada, kepada kaprodi jurusan, beliau mengatakan ya memang karena ada hal-hal yang di luar nalar, menurut penuturan beliau demikian. Jadi Devi ini berbeda dengan teman-teman di lainnya. Bedanya apa Pak? Saya tanya dan lain sebagainya. Saya tidak merasa ada perbedaan yang mencengang. Jadi Devi ini menurut kakak sepupunya, karena kebetulan kakak sepupunya itu kan adalah alumni di SMK kami yang memang dekat dengan guru-guru yang ada di sekolah kami, terutama guru jurusan itu. Mereka percaya bahwa Devi ini memang punya pendamping nggak kasat mata yang sering kali membuat Devi ini tiba-tiba saja menangis, tiba-tiba hilang mood dan lain sebagainya, sampai Devinya kemudian sampai sekarang tidak berangkat lagi. Nah itu kira-kira gimana ya Bu ya? Ada hal semacam itu. Oke, sebelum saya memberikan solusinya Pak, saya pengen tanya dulu ke Pak Dedi. Ketika Pak Dedi sudah mendengar informasi itu kan ibaratnya Pak Dedi tidak melihat secara langsung hanya mendengar informasi dari kakak sepupu, terus kemudian dari rekan kajur jurusan ya. Nah kajur itu, nah Pak Dedi setelah mendengar informasi itu, yang Pak Dedi lakukan pertama kali itu apa? Saya mencoba untuk menata pikiran saya, karena itu adalah berdasarkan bukan logika ya. Artinya kalau saya kan memang berdasarkan logika. Apa iya sih? Apa mungkin gitu. Saya mencoba mencari tahu, tapi saya juga bingung nih mencari tahunya ke siapa. Karena kalau saya tanya ke orang tuanya, karena memang orang tuanya tinggal berada di kosan dekat dengan sekolahan, akan mudah sekali kalau orang tuanya itu untuk sekolah. Tapi saya tidak pernah sampai untuk bertanya apakah putri ini jenengan ada seperti ini, ada yang mendampingi. Nggak sampai Pak, karena beliau tidak menceritakan segamblang itu, artinya tidak mendapatkan segamblang itu Bu. Jadi beliau hanya menceritakan Devi ini, setiap beliau bertanya ke sekolah, itu Devi menceritakan Devi ini seperti ini. Itu gimana ya Pak? Kadang nangis, kadang begini. Beliau tidak pernah berpikir menyampaikan seperti yang disampaikan oleh kajur saya. Padahal kajur saya itu informasinya dari kakak sepupu. Dan saya juga punya informasi dari kakak sepupunya si Devi ini. Seperti itu. Dan ibunya tidak pernah
membicarakan sampai ke ranah yang Yang abnormal seperti itu, nggih. Mhm. Tidak pernah, sehingga saya untuk bertanya itu tidak punya bisa untuk bertanya ke sana gitu. Nah, makanya saya lebih banyak menggali, menyampaikan apa Bu yang dirasakan. Bagaimana pemikiran, sudah pernah ditanyakan apa belum? Terus kemudian apakah Devi ini, saya juga menggali apakah di waktu masa mudanya seperti ini, waktu SD bagaimana, waktu SMP bagaimana, saya hanya mengamati dari sini. Itu seperti itu Bu. Berarti Pak Dedi menggali informasinya dari pihak keluarganya, nggih? Ya, Dari keluarganya ibunya gitu, nggih. Untuk ke Mbak Devinya sendiri belum pernah bertemu langsung atau bagaimana? Sudah. Anaknya tidak menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh. Anaknya juga ditanya juga nyambung. Anaknya juga diceritakan dia punya mimpi yang bagus. Dia punya keinginan yang sangat baik berada di SMK. Dia punya motivasi belajar yang sangat tinggi. Nah, itu yang membuat saya juga sampai sekarang masih menjadi PR, Bu. Kenapa ya ini anak? Kok begini, begitu? Saya mencoba untuk tidak mempercayai ke sana, tetapi kok gimana ya? Sepertinya seperti itu. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi, jadi bingung saya. Oke, setelah Pak Dedi itu bertemu dengan Mbak Devi, terus kemudian Mbak Devi sudah menceritakan tentang keinginannya, tentang cita-citanya, terus kemudian Pak Dedi itu mengarahkan Mbak Devi seperti apa? Apakah Gimana, Bu? nggih, apakah Mbak Devinya, apa istilahnya, terus dimotivasi, "Ayo kembali ke sekolah," atau seperti apa, Pak? Jelas, artinya saya juga mencoba untuk artinya saya coba untuk memotivasi supaya Devinya ini kembali ke sekolah. Kamu bisa sekolah di kelas ini sepi kalau nggak ada Devi, kurang kan kalau nggak ada Devi. Jadi ayo sekolah, ayo belajar. Kamu pintar kok begini. Kamu saya yakin mampu dan lain sebagainya. Itu seperti itu, Bu. Oh, gitu nggak. Jadi ini sebenarnya, permasalahannya belum bertemu Kayaknya tutup asik. paksa. Nggih, Deh, Pak Dedi gimana deh, perasaannya Pak Dedi? deh, Kita Bu. belum menemukan Ya, solusi deh, ini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti J. kita bisa lanjutkan di sesi yang lain. Oke, terima kasih nggih Pak Dedi nggih. Oke, kita kembali ke main game. Nggih, nggih.